Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMK kelas 10 ya. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran online matematika. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret ya. Untuk barisan dan deret ini nanti akan Bapak bagi dua sesi. Sesi 1 yaitu tentang barisan dan deret aritmatika, dan nanti sesi keduanya kita masuk kepada barisan dan deret geometri. Ya, untuk yang pertama dulu, barisan dan deret aritmatika. Ini kalian mungkin pernah naik motor ya. Di motor itu ada speedometer. Kalau kita perhatikan ada angka-angka di dalam speedometer, yaitu angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ini umumnya seperti itu, yang menunjukkan kecepatan motor pada saat kalian mengendarainya. Angka-angka ini akan berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan terbesar dengan pola tertentu ya, sehingga membentuk yang namanya pola barisan. Aplikasi atau simulasi lainnya bisa kita lihat pada saat ketika kalian menaiki sebuah taksi ya, atau kendaraan taksi, dimana ketika kita membuka pintu aja kita sudah kena cas atau biaya ya, yaitu 15.000 biaya buka pintunya misalnya, dan argo per kilometer misalnya 2.500. Nah ini kalau misalnya kita contohkan, ketika buka pintu seseorang naik itu langsung kena cas 15.000. Kemudian dia mobil ini atau taksi ini berjalan 1 km, dia akan menjadi 17.500 ya, karena ada ongkos yang dia cas buka pintu tadi 15.000 tambah argonya per kilometer kan 2.500, bertambah. Bagaimana kalau dia berjalan sampai ke jarak 2 km, dia akan bertambah lagi, argo itu akan tarik biayanya menjadi 20.000. Begitu juga kalau dia jalan lagi sampai 3 km, dia akan menjadi 22.500 ya. Artinya dia selalu bertambah 2.500. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan berapa sih kalau sudah sampai 4 km ya. Nah, itu dalam soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bilangan-bilangan yang berurutan seperti pada speedometer itu memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya, itu membentuk satu barisan bilangan ya. Barisan aritmatika itu sendiri adalah satu barisan dengan selisih atau beda dua suku yang berurutan yang selalu tetap ya, selalu tetap atau selalu sama. Bentuk umumnya misalnya ada bilangan pertama disimbolkan sebagai U1, bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, dan seterusnya sampai terakhir kita simpulkan sebagai bilangan terakhir itu adalah UN ya. U1 kita anggap sebagai A, maka U2 nanti A tambah B ya. U3 adalah A tambah 2B ditambah dan seterusnya. Berarti kalau begitu UN adalah, karena kalau 3 jadi 2B, 2 jadi B saja, berarti kalau UN N-1 ya, N-1 kali B. Nah ini akhirnya membentuk berlaku ya, UN ya, dikurang UN dikurang 1 adalah sama dengan B ya, sehingga UN atau suku ke N itu ya, suku ke N yang bilangan terakhir ini adalah suku ke N dikurang 1 ditambah B ya. Untuk barisan aritmatika ini, jika kalian memulai barisan dengan suku pertamanya kita simpulkan A dan bedanya B, maka kalian mendapatkan barisan seperti ini ya. Yang pertama A, yang kedua A tambah B ya, B nya 1B ya, kemudian A tambah B nya 2B, tambah yang A tambah 3B, dan seterusnya ya, jadi B nya bertambah terus. Yang kedua B nya 1, yang ketiga B nya 2, yang keempat B nya 3. Berarti keberapa ke N, berarti N nya kurang 1 ya, selalu berkurang 1. Kalau 4 jadi 3, kalau ketiga jadi 2, kalau kedua jadi 1 kan gitu. Berarti simpulan kita ini adalah bentuk suku ke N dari barisan aritmatika bisa kita simpulkan atau simpulkan UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B sebagai rumusnya ya, dimana UN adalah disebut sebagai suku ke N ya, UN ini suku ke N, A ini adalah suku pertamanya, N adalah banyaknya suku, dan B adalah beda atau selisihnya, dimana dia kalau ciri-ciri barisan aritmatika tadi katanya selalu sama ya. Ini rumus umum dari barisan aritmatika, dan Bapak sering menyebutnya ini adalah
Mas Anip ya, karena di sini ada A, ada N, ada 1, ada B. 1 itu seperti I ya, jadi Anip gitu. Ya, untuk memudahkan saja, clue-nya seperti itu. Untuk barisan dan deret ya, jadi ada barisan, ada deret. Jika setiap suku barisan aritmatika nanti kita jumlahkan, nah itu namanya nanti diperoleh sebagai deret aritmatika ya. Jadi kalau tadi U1, U2, U3 ini U1 tambah U2 tambah U3, jadi dia tambahin ya. Kalau ditambahin seperti ini sampai terakhir ditambahkan U ke N, U terakhirnya, berarti dia adalah bentuk dari deret aritmatika, di mana rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika bisa dituliskan seperti ini ya. Simbolnya adalah S, diambil dari inisial kata sum, bahasa Inggris artinya jumlah. S ke N ya, dari N per 2 dikalikan 2 kali A tambah N min 1 kali B ya, atau Bapak saya menyebutnya SN adalah N per 2 dikali 2 kali anip ya. Di sini ada anip juga ya. Jadi untuk jumlahnya dengan rumus N per 2 dikali 2 kali anip. Pak, gimana kalau misalnya diketahui banyaknya, terus ada banyaknya bilangan, terus kita tahu suku pertamanya dan suku terakhirnya, ya kita bisa menggunakan rumus lain yang selain yang tadi adalah ini, yaitu N per 2 dikali A tambah UN ya, dimana keterangan di sini adalah N adalah banyaknya data, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku terakhir atau suku KN-nya ya. Untuk ininya sama ya, kalau A sama B adalah suku pertama dan beda ya. Ini adalah rumus umum untuk barisan deret ya, deret aritmatika. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh ya, bagaimana sih aplikasi barisan dan deret. Nah, ini diketahui nih, ada barisan 5 min 2 min 9 min 16. Tentukanlah rumus suku ke N nya ya. Suku ke N yang A, poin A, terus poin B nya ditanya juga berapa sih suku ke 25 gitu ya. Nah, ini kita kita coba selesaikan. Kita cek dulu selisih dua suku yang berurutan nih, maksudnya yang mana. Ini kan ada 5 min 2 min 9 min 16 dari soal ya. Dua suku yang berurutan maksudnya 5 sama min 2. Kalau kita selisihkan atau kita kurangi yang belakang ya, jangan dari depan tapi yang belakang, min 2 kurang 5 jadi min 7, min 9 kurang min 2 jadi min 7, min 16 dikurang min 9 jadi min 7. Wah, ini berarti bedanya atau selisihnya selalu sama ya. B nya kita simpulkan adalah sama dengan min 7, selalu sama, sehingga kita bisa artikan ini adalah merupakan barisan aritmatika. Nah, karena dia barisan aritmatika, membuat rumus suku ke N nya kita menggunakan rumus anip tadi ya, A plus N min 1 kali B ya. Berarti UN sama dengan A nya, kita lihat suku pertamanya 5, berarti ditulis 5 ditambah N min 1 tetap ya. Kalau untuk membuat rumus N min 1 nya jangan diganti dulu, kemudian yang kita ganti adalah B nya. Bedanya tadi katanya min 7, kita ganti min 7. Nah, ini kita kalikan dulu min 7 dengan N min 1 ya. Min 7 kali N, min 7N, min 7 kali min 1 jadi plus 7 karena min kali min plus ya. Nah, di sini 5 sama plus 7 kita bisa operasikan karena sama-sama tidak punya N. 5 ditambah 7 jadi 12 ya. Min 7N nya karena tidak punya teman lagi ya sudah, min 7N nya hanya mengikuti. Jadi 12 min 7N adalah bentuk rumus suku ke N dari UN ya, atau UN sama dengan 12 min 7N. Ini poin pertama kita sudah temukan. Terus kemudian poin kedua, berapa sih suku ke 25? Nah, kalau kita udah punya rumusnya, bentuk rumusnya ya, tinggal kita ganti saja N nya dengan 25 ya. Di UN U25 sama dengan ya, di sini 12 sudah ada rumus min 7N, berarti N nya kita ganti 25, 7 kali 25, 7 kali 25 adalah 175, berarti 12 kurang 175 adalah min 163. Berarti suku ke 25 ini kan baru suku keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 25 nanti adalah min 163. Itu adalah jawaban poin B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya disuruh mencari jumlah 6 suku pertama? Ini kan baru 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, min 2, min 9, min 16 kan baru 4 nih. Misalnya ada 2 lagi di sini. Ya, kita kalau secara logika kan kalau bedanya min 7 selalu sama. Berarti habis min 16 pasti min 16 dikurang 7 adalah min 23. Ya, itu yang kelima, bilangan kelima adalah min 23. Yang keenam
yang kalau ditanya ada 6 suku, berarti habis min 23 adalah min 30 ya. Kalau kita jumlahkan 5 tambah min 2 tambah min 9 tambah min 16 tambah min 23 tambah min 30, totalnya pasti adalah min 75 ya. Itu secara logika. Sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Kita bisa gunakan rumus yang tadi, rumus deret aritmatika ya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2 kali anit ini ya. Nah, jumlah 6 suku berarti n nya 6, berarti 6 per 2 dikali 2 kali a nya adalah ini suku pertama 5 ya, 2 kali 5 ditambah n nya tadi katanya 6 kurang 1 dikali bedanya di sini min 7 ya, berarti kali min 7. Nah, 6 kurang 1 5 dikalikan min 7 ya, jadi min 35. 2 kali 5 10 kurang 35 min 25. 6 dibagi 2 kan 3, berarti 3 kali min 25 adalah min 75 ya. Ini cara menghitung dengan rumus ya. Kalau tadi dengan logika, ini kita tambahkan 5 tambah min 2 tambah min 9 tambah min 16 tambah min 23 tambah min 30, hasilnya ada min 75 secara logika. Itu bisa kita lakukan kalau sedikit. Bagaimana kalau dia banyak sekali ya, bukan 6 suku pertama, misalnya ada 20 ya, waktu kita habis untuk menghitung ini secara logika. Oke. Sampai di sini pertemuan kita untuk materi barisan dan deret. Kita baru bahas sesi satunya tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti kita akan membahas lanjutannya di sesi 2 tentang barisan dan deret geometri. Kita semangat.